Wih di jamnya pakai patek palsu semua lagi. Itu ya udah gue tembak aja. Nah, ya itu pas gue tembak begitu, dia sempet tuh DM gue terus dia bilang, wah gue nggak tahu nih jamnya palsu lah, inilah itulah, dan gitu, Hmm. waduh kenapa ya Tuhan, wah bobo nama Tuhan. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri di sini dan guys episode kali ini gue kedatangan seseorang yang dia udah pesan di awal gue nggak mau menunjukkan muka gue. Jadi untuk yang lihat podcast episode ini di video mukanya gue sensor pakai logo profile dia sendiri di Instagram. Simon Zo, apa kabar bro? Baik baik, thank you for having me. Ya, thank you lo juga udah bersedia jadi guest di podcast ini. Apalagi lu tadi kan juga gue sempat bilang lu sebenarnya nggak mau tampil-tampil kayak begini, tapi lu udah bersedia. Gue yang thank you banget sebenarnya. Ya ya welcome, no worries no worries. Ya Ya gimana? buat yang demen sama jam tangan, kolektor arloji jam tangan, ini adalah salah satu akun jam tangan, tapi lebih ini ya. Kalau mungkin ada akun-akun lain yang review atau unboxing, tapi kalau lu ini versi ini ya, gue bisa bilang dalam tanda kutip versi ngehenya. Ya. Ya boleh boleh bilang gitu, banyak kok yang bilang gue ngehe. Nah, bro, pertanyaan gua Yuk. nih ya, ini mungkin ya $1 million question buat banyak orang ya. Sebenarnya si Monso itu muncul kenapa sih? Kenapa lu bikin akun si Monso ini? Terlepas ini ya, terlepas Hmm, orang di balik akunnya ini, gua nggak mau ngarah ke situ karena ya untuk orang-orang yang pengen anonim ya gue respect sama mereka untuk tidak mau menunjukkan identitas mereka. Tapi pertanyaan gue adalah kenapa lu bikin hmm. akun Zimonso dan pas gue research kemarin itu lu bikin pertama kali tahun 2018 ya? 2018 itu ya itu baru kayak rebranding lah. Jadi awalnya itu mungkin dari tahun 2000, I don't know, 2015 maybe or 20, ya 2015 or 2015. Hmm. Itu jadi ini this is actually my second account. Oh, oke. Jadi my first account itu si Monzo itu basically gini loh, cuman kayak eh, ya gimana ya komunitas jam apa segala macam kayak begitu tuh. Jadi kita Hmm. kayak gue ikut lomba fotografi jam lah dan gitu reshot lah apa apalah gitu. Jadi Hmm. ya Hmm. sembari kayak oh ternyata tuh peminat gue demen jam tuh dari kecil lah, dari kecil Hmm. ternyata tuh komunitas hobi jam itu tuh di Indonesia especially di Jakarta tuh luar biasa, Hmm. Hmm. banyak sekali ya. Dia building dan networking lah, maksudnya kita ketemu teman, kita ngumpul apa segala macam. Nah, di situ ternyata Instagram itu dulu kan ya zaman sekarang tuh jadi sumber berita lah, jadi sumber jualan lah apa, dulu tuh enggak kan, lebih kayak komunitas lah. Betul. Nah, di situ wah gue kenalan sama kolektor dari Hungary, dari Aussie, dari mana itu, dari Amrik. Wah, kita tuh build the network tuh quite oke gitu loh. Hmm. Ternyata besar sekali di Instagram. Hmm. Terus lalu tiba-tiba gue merasa kayak begini loh. Banyak orang tuh bukannya menjadi satu komunitas untuk appreciate each other watches gitu, tapi lebih ke flexing gitu loh. Dan flexing itu lama-lama gue ngeliat tuh makin toxic. Hmm. Itu mungkin starting from 2017, itu semenjak gue inget tuh Daytona Daytona baru keluar yang seramik 2016. Hmm. Nah, itu jadi kayak orang itu mulai, wah, eh, kalau dapat jam Rolex atau apa tuh kayak, waduh, excuse my French, but uh, dick measuring contest gitu. Jadi, wah, kayak di blip aja ya, yang gede sedunia gitu. Iya, iya, iya. Nah, di situ, dan itu pas itu lebih ngehenya lagi begini, begitu lihat, ternyata tuh yang flexing itu kebanyakan orang-orang ya rapper lah atau orang Indo lah, selebriti lah apa-apa itu Hmm. pakai palsu gitu loh, pakai Oh. palsu, dan they got the acknowledgement tuh kayak wah baller lah apa apalah ya. This is my gimana ya, egoisnya gue lah, Hmm. egoisnya gue. Hmm. I mean gini, I
I bust my ass off untuk gue cari duit, nabung apa segala macem, makan Indomie cuma bisa berapa bulan makan Indomie lah atau apa loh untuk bisa dapetin jam yang gue pengen gitu misalnya. Dan itu tuh jadi that's my right to flex, ngerti gak lo? That's my right to be proud. Nah, tapi banyak orang tuh yang ambil shortcut and they get the same privilege. Gitu. Oh, he's loaded, oh he's rich, he's successful atau apa ya. Buat gue itu ya it's not fair. For me personally it's not fair. Dan itu juga nggak fair untuk semua komunitas yang lain. Gitu aja. Jadi lu merasa ada orang-orang yang bukan dari circle para penikmat atau penghobi jam ini masuk yang memang udah punya duit banyak dan ya lu merasa resah lah ya karena ada semacam kekacauan mungkin yang lu lihat di situ. Jadinya lu bukannya gara-gara duit banyak terus dia nggak boleh beli jam, bukannya begitu. Cuman fake it till you make it. Gitu. Karena jadi kayak itu ya. Iya, dia itu datang. Oke, dulu tuh gue inget tuh jam favorit gue tuh yang sampai gue nabung mati-matian itu Rolex Hulk. Nah itu begitu gue dapet tuh kayaknya wah gila itu bener-bener top lah. Ya gue ada beberapa Rolex itu udah lama itu ya awalnya dari Seiko dari apa maksudnya pelan-pelan naik sampai dapat Hulk tuh kayaknya waduh seneng banget gitu loh. Banyak banget orang tuh pakai yang palsu gitu kayak wih they got the same privilege, ngerti gak? Dan gue merasa kayak start fair aja. Apresiasinya berarti ya bisa dibilang mereka dapetin sama seperti lu yang beli mati-matian ngumpulin duit, lu beli yang asli tapi mereka pakai yang palsu tapi apresiasinya sama, bisa dibilang kayak gitu. Exactly. Ya, makanya tadi gue bilang this is me being selfish tapi that's the truth. Ya, gitu. Nah, cuma pertanyaan gini, kalau mereka memang punya banyak duit, mereka orang kaya, mereka public figure, kenapa mereka belinya palsu sih? Apa mereka nggak tahu itu barang palsu atau gimana sebenarnya sih? Oh, buat gue sih istilah, wah gue ketepo orang, gue nggak tahu ini barang asli atau palsu. Buat gue tuh rada bullshit ya. Mungkin ada, tapi 1 out of 10 yang begitu, 9 out of 10 tuh semua pasti tahu kalau mereka beli barang palsu. Gitu. Dan itu selalu pakai alasannya gue dapat hadiah, gue dapat warisan, dapat apa, jadi gue nggak tahu, itu bullshit lah. For me personally. Gitu. Iya. Karena mestinya kalau harga palsu sama harga asli itu bedanya itu bisa berapa kali lipat sih? Beda. Ya palsunya itu ya yang good quality itu 10%-nya lah harganya. Oke, let's say misalnya mungkin 100 juta yang good quality super quality 10 juta. Gitu. Tapi misalnya gini bro, ini ya misalnya ya, gue juga nggak gitu ngerti jam ya, nggak gitu ngerti watch ya. Misalnya let's say gini, gue nggak tahu harga juga, gue buta sama sekali ada orang misalnya nawarin gue Rolex 10 juta, dan gue bener pure gak tahu itu Rolex harga 10 juta. Ya mungkin dibilangnya juga second lah, tapi dia bilangnya second tapi asli, dan gue beli. Apakah ketika gue post itu di Instagram, let's say ya, gue post itu di Instagram dan ternyata ada orang yang bilang, oh itu palsu bla 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 dan gue nggak tahu gitu. Sebenarnya itu nggak jadi terlalu masalah kan. Tapi mungkin apa sih yang sebenarnya yang lebih lu permasalahkan lagi ketika orang itu post itu di Instagram, bro? Ngepost di Instagram pakai kata-kata mutiara lah, wah terima dengan usaha kerja keras semua pasti bisa lah, sukses itu adalah apalah, kerja keras itu kunci penting apalah, tai babi lah itu. Dan gue biasa tuh kayak orang, gue misalnya gue ngeliat, oh ya ini jam ini, gue ya ada beberapa orang yang sekarang jadi teman dekat, dia pakai jam, dia foto apa segala macam, gue bilang itu gue DM dulu, gue DM dulu, gue bilang, bro, I don't wanna be a dick, tapi ya itu jam lu palsu. Oh, oke.
ada yang langsung take down langsung, wah sorry sorry, mereka langsung kayak gimana sih taunya ya, kalau misalnya emang mereka benar-benar ya you can know lah, you can sense if the person itu sincere atau enggak gitu kan, being honest apa enggak, jadi gue kasih tahu. Tapi ada juga yang udah digituin malah ya lebih ngehe lagi, kayak tahu apa sih lu, jangan ngurusin hidup orang lah apa segala macam, oh sekalian aja udah. Iya, egonya yang menjadi ini ya, jadi kesenggol ya gara-gara ada itu ya, ada Iya, yang kasih tahu. iya ada yang kasus tuh, ada anak kecil lagi zamannya hype bis atau apalah, pakai baju ditaker gitu, apa berapa duit. Oh ya, gue tau. Ada akun YouTube-nya dulu tuh. Gak tau sekarang masih ada nggak sih itu? Masih jalan nggak sih? Ah, itu sih buat gue benar itu stupid sih, stupid konten sih. Dan kita deh, wah ini baju gue 30 juta, sneakers gue 15 juta, jam tangan gue 1 miliar. Pas gue lihat, ya jam tangannya ya beli di Tokopedia. Iya, iya. Nah, lu males gitu loh. iya, nah lu berarti bikin akun itu memang pure gara-gara ini ya, keresahan lu yang ini ya, yang lu merasa banyak orang pakai barang palsu, tapi ya ternyata sebenarnya mereka juga, gua nggak tahu ya, terlepas mereka nggak tahu atau mereka tahu ya tentang kepalsuan ini, tapi yang paling lu resahkan adalah tentang gimana mereka bragging tentang kesuksesan bla bla bla, tapi pakai barang palsu itu kan sebenarnya ya. Iya, udah gitu ya they got the same privilege, udah gitu mereka merasa kayak ya itulah the biggest dick on earth kayak ya. Dan lu bikin akun itu, akun Simonzo. Lu kenapa lu pakai nama Simonzo sih? Simonzo kan bukannya nama itu, ya, nama Itali banget ya. Ya itu sih jadi itu gue punya account itu tuh Simonzo itu jadi gini lah. Gue sendiri juga nggak tahu sih, jujur sendiri juga nggak tahu, it's like something weird aja, udah gitu aja lah. Gue juga nggak tahu, itu very random aja. Lalu kenapa memilih konten-konten itu dibikinnya pakai meme? Nah ini kind of interesting sih. Basically itu jadi gini, kalau people itu they don't tend to read, especially in Indo. Iya, setuju. Yeah, I want to find something another way lah. I want to find another way to educate, to bring in the news, like the latest news about watches atau apapun itu, ya infografik lah. Cuman ya gue rasa dengan kerecehan gue, dengan kerecehan netizen itu ya lebih gampang pakai meme. Lebih dapat ya, dengan satu gambar udah mewakili message semuanya. Pernah gak lo lihat di story gitu, orang lagi ranting about something, tulisannya panjang gitu. Ada banyak. Bacanya juga males kan. Ya. Ada banyak. The message itu nggak bakal nyampe. Ya meme itu kan, itu gini loh. Kadang-kadang gue cuma pakai catchy phrase atau one or two words, ya biar intelektual lo pakai sendiri gitu loh. Iya. Tapi kan kayak gini bro, kalau meme itu kan kadang-kadang gini, bedanya adalah kalau gue lihat orang Indonesia itu kan sebenarnya cenderung juga kalau dikasih konten itu lebih suka dikasih konten yang disuapin ya. Jadi misalnya lo lagi bahas apa, mereka tuh pengen banget tuh kasih poin-poinnya, poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa. Jadi dijelasinnya dengan seperti itu, seperti lu suapin kan. Tapi ketika itu dia, kalau lo kasih meme, itu, beda lagi kan. Meme itu kan akan membuat persepsi beda-beda. Awalnya itu memang gue punya follower itu, network gue tuh bukan di Indo. Entah kenapa bisa tahu like booming isinya orang Indo semua, gue juga bingung. Iya. Dan sebenarnya isi konten itu juga kebanyakan banyak pakai bahasa Inggris kan sebenarnya. Iya. Karena memang baru the past 3 years lah. The past 3 years lah, semenjak 2018 lah, tahu boomingnya orang Indo semua, gue juga bingung. Apa yang men-trigger jadinya banyak orang Indonesia? Apa karena lo waktu itu ngebahas si Barney atau gimana? Oh enggak, way before Barney lah, way before Barney. Jadi dulu itu memang gue itu ya barengan lah. Jadi ada satu account, sekarang udah nggak tahu kemana tuh, namanya Riskbusters. Ya, Riskbusters itu ya sering ngobrol doang lah, dia sering mention gua, kita goblok-goblokan doang gitu. Ya, terus tahu-tahu ada satu yang itu tuh, yang rate your outfit atau apa segala macam itu, atau booming gitu, nggak tahu kayak
Sampai beberapa centang biru follow gue, kayak gue juga nggak kenal siapa kayak gitu. Iya. Ya kalau Barney itu ya lain cerita lagi sih, Barney itu. Barney itu kejadian tahun berapa sih, Bro? 2018 juga ya, kalau nggak salah. Iya, 2018. Oke. Ya, Kenapa? itu juga lucu tuh. Jadi Hmm, lucu. I didn't know who the hell he is gitu loh, kayak hmm, ini siapa ya. Tahu-tahu ada orang nge-DM tanya, "Bro, ini jamnya jam apaan?" hmm, Pas gue lihat ada yang kirim itu jamnya tuh Vacheron, kalau Vacheron Tantang. hmm, Itu pas gue lihat, lah ini mah palsu. Ya udah, terus dia hmm, kasih gue linknya, hmm, IG-nya. Siapa nih centang biru nih? Wah, orang paling tajir sedunia gitu loh. Gua hmm, scroll, gua scroll. Lah, gua nggak tahu ini siapa. Ini hmm, pengusaha bukan, apa segala, ngakunya pengusaha lah ya. hmm, Pakai helikopter, jalan-jalan. Pas gua ngeliat, lah, gue juga ngerti Photoshop lah ya. Dulu hmm, tuh gue juga sekolah juga advertising. hmm. Wah, ini dia punya foto-foto jalan-jalan palsu nih. Photoshop semua. Series itu Bilangnya palsu lagi, ya? Series iya, itu palsu. bilangnya lagi belanja di AP, Hmm, Marina Bay Sands. Wah, hmm, pas gue ngeliat, lah ini mah croppingan, gue tahu. Dan gitu dia pakai hmm, helikopter. Iya, karena gue ngerti advertising, gue tahu printing. hmm, Gue ngeliat, waduh, ada tuh stikernya tuh di helikopternya kan. hmm, Di helikopternya gue lihat, wih ini mah printingan ini, gue tahu nih digital printing nih. Digital printing sama raster cetakan kan beda kan, kelihatan hmm, dari jauh kan. hmm, Dan gitu warnanya juga, warna pantonnya kan juga beda, itu kelihatan semua kan. hmm, Terus hmm. gue ngeliat, wih di jamnya pakai patek, palsu semua lagi. Itu, ya udah, gue tembak aja. Nah, ya itu pas gue tembak begitu, dia sempet tuh DM gue terus dia bilang, wah gue nggak tahu nih jamnya palsu lah, inilah itulah. Dan gitu, Hmm. waduh kenapa ya Tuhan, wah bobo nama Tuhan, kenapa Tuhan, gue lagi membantu UMKM apa segala macam, ada aja cobaan, orang orang hilang kepercayaan ke gua. Wah, gua pikir kesian juga nih orang, mungkin orang beneran baik nih. Udah, Hmm, gua ngomong, hmm, wah, hmm, gua cuma ngomong gini, gua sorry untuk bikin lu in this, maksudnya gimana ya? I'm being sorry for his situation, not hmm, for me hmm, apologizing to him. That's hmm, the difference, ngerti kan? Gue ngerti, ngerti. Nah, oke. Nah, udah gue take down, dan Hmm, gitu gue jadi intrik dong. Ini siapa sih nih orang? hmm, Gue coba search, ada tuh nongol di YouTube. Wah, dia lagi ngoceh tuh, lagi ngoceh-ngoceh. hmm, Wah, ini orang sih benar-benar ngocehnya tuh, bacotnya sih benar. Wah, ternyata he's not that good gitu. He's not a kind person. He's not a nice person. hmm, Makanya kalau lu lihat ada beberapa dokumentasinya tuh, ada tuh gue tulis tuh, it's up again. Jadi postingan itu gue up lagi. Karena apa? Wah, he's an asshole for me. Iya, iya. Nah, di situ tau wah rame lagi segala macem, sampai gue juga nggak kenal namanya Rico Huang lah, gue nggak kenal namanya siapa. Banyak lah blutik begitu, tau follow gue kayak, ini siapa sih nih orang nih? Nah, Hmm, taunya tuh, lu tahu kan kayak ada komunitas-komunitas tuh ada bubble-nya, kayak gue mungkin bubble-nya di jam. Ada betul. juga bubble sneakers. Nah, ini Hmm, mereka ini bubble motivator atau gak lu? hmm. Oh, ada ya? Ada kayak begitu. Oke, oke. Bubble motivator itu udah mulai nih. Wah, anak-anak Hmm, milenial yang lagi demen invest, demen bisnis, semua tuh follow gue semua. Gitu. Mereka hmm, itu mungkin jauh lebih paham mengenai investment dan crypto dan lain-lain hmm, daripada gue. Cuman kan hmm, mereka jadi belajar. Wah, gue pikir new market nih. New market, gue sekalian udah mulai educate lagi mengenai jam tangan apa segala macam. Dan pelan-pelan mereka udah mulai tahu gitu loh. Nah, baik hmm, lagi mereka follow gue apa segala macam kayak begitu. Ini siapa nih orang nih? Gue nggak pernah tahu nih orang. hmm, Udah tuh karena rame, dia toto diem. Oh enggak, dia sempat ngepost untuk buang malu ya. Dia ngepost itu kayak, wah jam tangan legend lah, jam tangan murah yang dia pakai, masa susah lah, inilah itulah. hmm, Ya, hmm, gue sih nggak percaya itu bullshit lah. Itu hmm, bullshit semua lah. Udah hmm, gitu udah habis rame gitu dia hilang, tahu-tahu nongol lagi.
nongol lagi, dia langsung pamer jam tangannya banyak banget tuh. Wah, satu pos aja tuh ada 7 biji apa 8 biji. Iya. Nah, dia bilang, siapa tuh yang ngomongin gue, jam tangan gue semuanya asli lah, gue nih VIP customer, begini begitu, apa segala macam. Hmm. Ya, komunitas jam tangan kan kita tahu semua ya. Hmm. Belinya sama siapa juga gue tahu ya. Hmm. Iya, malah teman-teman gue sendiri yang bilang, waduh, ini siapa nih? Gara-gara lu nih gue dapet kantau nih. Kenapa? Dia jadi belajar jam tangan. Oh ya udah, bagus deh. Tugas gue berarti udah selesai. Hmm. Hmm. Tugas gue berarti udah selesai. Jadi udah nggak ada yang satu, udah nggak ada jam tangan palsu lagi, udah pakai asli. Udah, ada main dia mau ngebully gua dia punya militannya tuh, wah, setiap hari nge-DM gua apa segala macem, gua macem-macem lapor polisi. I don't care, maksudnya ya udah, tugas gua udah selesai, dan itu udah gua I kept my mouth shut for 2 years maybe. Hmm. Oke. Wah, dibully lah apa segala macam, dia tuh di atas angin tuh. Oh, pakai Patek Philippe 2 biji, pakai AP, pakai apa Hmm. segala macam. Ya udah, Hmm. I don't care. Selama jam tangan palsunya udah nggak dipakai, udah gitu aja. Hmm. Dia mau ngebully gue, mau ngata-ngatain gue, ya I don't give a fuck. Berarti memang concern lo itu udah ini ya, udah terbayar dengan dia beli yang asli. Sebenarnya udah kan, that's it gitu aja kan. Iya, Hmm. udah gitu aja. Dia mau ngata-ngatain gue atau apa, bodo amat. Hmm. Tapi kenapa gini loh? Gue ngelihatnya juga jadinya jadi panjang sampai lu aja nih. Gue ngeliat akun lu sebenarnya untuk highlight story itu bersih ya, tapi hanya ada satu highlight story lu kasih judul Barney, udah itu doang. Kenapa akhirnya sampai lu sebegitu spesialnya sampai ada highlight? Gimana ya? I'm a selfish person lah. Hmm. Gue tuh ya dibilang gue kan ngehe juga gitu loh. Hmm. Dan gue nggak tahu gimana tiba-tiba tuh kan gara-gara ada satu account tuh, satu orang lah ya, itu Hmm. si, ya lu tahu sendiri lah, semua orang nggak tahu gue sebut namanya ya. Wah, Bro Tama, halo Bro Tama, kalau lu nonton, ya dikata-katain mobilnya begitu atau booming kan, bang bung gede. Wah, it was escalated very quickly lah. Hmm. Tahu nama gue keseret lagi. Hmm. Iya. Nah, udah gitu ya gimana ya, ada satu hal sisi ngehenya gue kayak apa ya, wah, this is gimana ya? Akhirnya gue bukan yang mau revenge atau apa, bukan, gue nggak ini lah, cuman see, I told you, ngerti Hmm. gak? Hmm. Dulu tuh yang gue sampai dibully berapa orang gitu, sampai waduh, sampai tiap hari tuh di baterai gue sampai habis karena DM bunyi mulu itu. Ya, I told you, Hmm. kan gue udah bilang apa, dari I've been telling you guys from 2018, nggak ada yang percaya, malah gue dibully, malah sekarang mereka yang kayak oh iya. Dan banyak orang yang ternyata gara-gara kejadian itu malah saya thank you. Wah, thank you bro, beneran ya, gara-gara itu gue jadi nggak percaya dan ternyata bener banyak teman gue yang kena, untung gue nggak. Ya udah, ya Hmm. anggap ini habis gratis lah. Hmm. Hmm. Ya hitung-hitung lu udah berbuat amal sebenarnya dari 2018, lu dikasih warning. Ya moga-moga jadi amal gue terima lah, cuma biarpun gue jadi banyak musuhnya. Ya gitu aja, dan gitu ya, ternyata kenapa gue taruh highlight di situ, Hmm. to remind people lah, maksudnya the message itu bukan ya nyerang satu orang, tapi gini, si yang lu lihat di Instagram itu tuh lu nggak bisa percaya 100%. Hmm. Makin orang bragging di Instagram, di sosial media, itu makin nggak punya, insecurity semua itu, insecure semua. Hmm. Tapi kan orang-orang yang modelnya kayak begini di Instagram kan sekarang makin lama makin banyak, bro. Ya iya. Ya memang nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Mungkin kalau yang gue lihat, Barney ini adalah salah satu orang yang memang naik ke permukaan dan kenceng banget exposure ya kan. Ya karena dia juga, kalau yang gue lihat juga emang by design lah. Dia memang mendesain seperti ini supaya dia emang dapat nama, dapat exposure yang kenceng kan. Untuk kepentingan dia, of course. Tapi kalau lu lihat juga, ya kadang-kadang kan kalau lu lihat di Explore atau kadang-kadang juga ada iklan yang nongol di Instagram. Orang-orang yang punya potensi seperti Barney ini, itu ada loh bro, kalau yang gue lihat ya. Ya maksudnya gini, Banyak sekali. I mean, ciri-cirinya ya, lu nggak tahu dia siapa, tiba-tiba dia nongol jadi motivator, dia buka kelas, they talk about being sukses lah, terus menjadi orang kaya itu harus mulai dari nol lah, bla bla ya, selalu mirip lah template-nya ya.
Gue ngeliatnya gimana ya, orang-orang yang kayak begini ini nih suka nggak suka tetap aja akan mendapatkan follower atau bakal dapat die hard fans juga. Nah, ini yang sebenarnya jadi pertanyaan gue. Apakah memang Hmm. masyarakat kita, orang Indonesia ini sampai sebegitunya kah untuk mencari sebuah kesuksesan? Jadi gampang banget akhirnya digiring supaya oh ini orang sukses nih, gue Nah, harus ikut dia. Kalau dia ada nggak mau ngapa-ngapain, misalnya buka kelas lah atau whatever itu, bayar pun nggak masalah karena ini investasi. Gue bakal sukses juga kayak dia. Oh, gini, itu what do you think about it? gue bukan orang psikologi atau apa lah ya. Cuman begini, Hmm. mentalitinya itu sekarang itu orang Indonesia, ya most of us lah ya, kita ngomong us lah ya, Hmm. most of us itu gimana ya, result oriented, nggak pernah mau ngelihat progress oriented. Hmm. Jadi apa-apa maunya instan. Hmm. Hmm. Ya itu memang ya sekarang itu kayak begitu. Belum apa-apa, nggak mau ngeliatin progresnya, nggak mau start from zero, maunya easy money. Karena apa? Dan new normal yang di-set di sosial media itu tuh udah way di atas, ngerti nggak? Jadi kayak Hmm. kayak dulu lah, gue pernah bikin bercandaan begini di meme gue. Salah satu meme gue yang moga-moga pada nangkep itu, nanti lu cari sendiri ya kalau mau pajang. Hmm. Eh, Zaman dulu itu tuh cewek baru bangun tidur udah dandanan tuh buat bahan bercandaan kita cuman di sinetron. Hmm. Iya, iya. Tidur Heeh. pakai makeup. Hmm. Betul. Sekarang itu semua Instagram itu bangun tidur aja, I woke up like this. Iya, Waduh, udah iya. dandan, udah di blow apa segala macam. Itu kan jadi set the standard, ya kan? Bener, 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 bener. Jadi sekarang itu kalau dulu itu mungkin zaman kita seumuran nih. Zaman dulu kalau misalnya kita ingat kuliah, ada satu orang naik mobil Panther butut aja dibilang, "Widih, anak orang kaya nih." Hmm. Hmm. Sekarang itu lo naik mobil Jepang aja dibilangnya naik mobil yang mungkin Fortuner atau apa begitu tuh dianggapnya ya itu terlalu standar. Jadi Hmm. ukuran lu kaya itu lu naik Ferrari, naik McLaren, naik Aston Martin, ngerti gak? Hmm. 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 Cuman pengen lihatnya begitu doang, instan, semuanya instan karena standar standar yang terbentuk di sosial media udah kayak begitu. Ya, ya gue nggak mau ngomong masalah mobil ya, kita ngomong masalah jam deh ya. Hmm. Sekarang itu kalau lu pakai Seiko dianggapnya kayak oh ya, it's just a Seiko. Lu kaya kalau lu punya Richard Mille, lu punya AP, lu punya Rolex. Hmm. Padahal tuh nggak cuma masalah begitu doang. Lu demennya apa? Seiko itu is a very good watch. Wearing I'm wearing a Seiko. Hmm. Hmm. It's a good watch. One of the best watchmakers gitu. Nah, Hmm. itu makanya nih sekarang itu dengan peluang-peluang investasi lah. Wah, investasi to the moon apa ya lu cuma taruh duit, lo goyang-goyang kaki, gain profit, lu belanja. Ya, perfect life lah. Pengennya perfect life. Tapi kan kenyataan FOMO, kan, FOMO ya. iya, kenyataan tapi kan gak seindah itu kan. Maksud gue gini loh, gue setuju dengan lu yang tadi lu bilang, orang tuh pengennya result oriented, tidak mau mengikuti Hmm. proses ya. Ini kan yang juga bikin orang makin kesini nih, kalau mau ngapa-ngapain juga baru sebulan atau 2 bulan belum ada hasilnya, nggak kelihatan, langsung nyerah. Udah, bilang, ah susah ternyata, ah ini jelek. Dia menjelek-jelekan profesi atau bidang yang lagi dia coba gelutin tapi nggak berhasil. Lalu Hmm. the maksud gue gini loh, lu faking segala macem di sosial media kalau lu mempolesnya sedemikian rupa pun, tapi kan tetap aja bro, nilai atau harga atau mungkin duit yang lu harus keluarin untuk mencapai titik itu kan jauh ya. Maksudnya lu masih di sini, ini nilainya di sini nih, kan gapnya itu jauh Hmm. banget, nggak bakal ke Uber kan sebenarnya kan, kecuali ya lu nipu orang emang itu mungkin baru bisa ya. Ya iya. Dan sekarang itu ya sekarang nepo orangnya pakai modal kan. Iya, bener. Iya dia bikin convention lah, bikin itulah, bikin kelas nyawa itu juga pakai modal. Betul. Nah, ya kesian itu korban-korbannya itu. Dia tahu lah. Well, actually he's a Barney itu ya, kita ngomong Barney itu, I have to admit he's a bloody genius. Hmm. He's a bloody genius.
dia tuh tahu how to filter the market. Anak-anak yang baru lulus kuliah with that money, ngerti gak lu? Oh, lu masuk kelas segini 80 juta. Jadi ke filter tuh. Oh, bukannya sembarangan orang nih, berarti punya duit nih. Nah, itu ke filter tuh. Betul. Ke filter nanti dia research lagi, dia cari tahu who's the prey, mangsanya siapa, dia mulai ajak invest lah, inilah, itulah. Ini he's a bloody genius. Tapi ya gitu, dipakai dengan cara yang salah. Dan dia tahu market dia tuh ya dia tahu tuh kondisi sekarang nih anak-anak ini nih maunya instan apa segala macam dengan mentoring bisnis, wah apa segala macam begitu. Dia tahu. He knows every inch of the market. Betul. Makanya dia bisa ngelakuin itu dan sangat booming dan pakai modal dengan dia bikin press release lah dengan fabricated stories-nya, ya I don't know, tapi ini sejenis is a marketing trick. Bener. Marketing gimmicknya memang bagus sih. Makanya gue sekarang nih ya, kalau ngelihat ada orang ngepost di sosial media, dia post kerjaannya dia, atau mungkin achievement-nya dia, ya which is good kalau memang itu benar kenyataan ya, lu memang mendapatkan sebuah achievement ya, memang lu ada hasil dari proses yang lu kerjain. Tapi kadang-kadang ya bro, yang lu lihat itu kadang-kadang juga ya, lo tau kan ada award yang 30 under 30, 30 under 30, 40 under 40. Sometimes suka atau enggak, lu ketika bisa masuk ke media gede seperti itu, sometimes you need to pay them. Bukan serta-merta lu dapetin itu dan lu exposure lu dapet dan media akhirnya ngeliput tuh. Kadang-kadang media pun juga nggak akan segampang itu masukin nama lu, apalagi kalau lu bukan siapa-siapa sebenarnya, atau mungkin lu ada sesuatu tapi belum jadi yang gimana-gimana. Ngerti kan maksudnya kan? Iya ngerti. Memang semuanya itu ya I don't know ya, gimana ya? Gue susah juga jelasinnya ya. I'm not a good speaker actually. Orang itu ya satu ya dia butuh modal lah, dan gitu butuh exposure ya untuk apa gue juga nggak tahu. Yang tadi lu bilang itu kayak orang kerja di showboating lah atau apa segala macam. Gue sempat juga bikin juga salah satu meme juga. Orang lagi meeting, terus bisa-bisa ada fotonya, terus profesional dengan presentasi dengan segala macam, terus di post di sosial media. Gue yang kerja beneran lagi meeting, gue foto, gue post, gue dipecat kali. Iya. Benar. Mestinya kan kalau misalnya tuh kalau orang itu lu ngelihat lagi meeting, lagi tanda tangan ini apa segala macam, meeting besar di foto-foto gitu, lu mesti tanda tanya lah. Mesti tanda tanya, lu kerja mana ada sih, meeting itu kan confidential kan. Lu post lagi, aduh. Dan orang itu people buy that shit. That's a problem, people buy that shit. Iya, betul. Makanya ada sebuah quote yang dibilang don't be busy but be productive, itu sebenarnya itu benar banget. Tapi orang tuh cenderung lebih pengen terlihat lagi sibuk, lagi kerja. Ya kan, tadi lo bilang lagi meeting berjam-jam. Gue sampai sekarang masih bingung orang kenapa suka banget meeting berjam-jam. Karena menurut gue meeting 1 jam aja tuh udah melelahkan. Karena kalau lu meeting udah lebih dari 1 jam, berarti sebenarnya kan lu meetingnya itu natok. Iya benar, tidak no action talk only. Iya, tidak efektif kan, muter-muter aja. Nah, apalagi ketika lu kelar meeting, nggak ada conclusion-nya, itu sering banget loh. Nggak ada conclusion-nya sama sekali. Atau kalau nggak, bragging-nya, wah gue lagi lembur nih, lembur tiap hari sambil ini kan, di show off tuh jamnya lagi, yang biasa tuh udah menjelang dini hari atau dini hari. Which is okay kalau lu memang lagi ada deadline ya. Tapi kalau lu tiap hari kayak begitu, gue jadi tanda tanya sebenarnya. Lu selama kerja kantor kan 8 jam ya, lu selama 8 jam. Lu ngapain aja? Bener kan? Sampai lu mesti kerja sampai jam segitu. Iya, exactly. Gue sih kalau gue kerja makanya gue datang ke kantor selalu pagi. Pulang gue sih maunya on time, tenggo. Gue juga punya keluarga, gue juga mau nikmatin hidup. Gue juga mau pulang, buru-buru pulang, mandi, minum whisky sambil ngeliatin jam tangan, kan happy, that's life. Tapi ya kerja dari pagi sampai sore, ya benar-benar kerja, udah gitu aja. Nah kalau orang meeting mulu apa segala macam, pusing gue ngeliatnya juga. Apa yang mau ditonjolin, apa makna dan ini gue juga nggak ngerti sih.
Malah Hmm. gue ngeliatnya begini, orang, ya bener kata lu, kalau orang kayak begitu berarti ya itu orang ya bego sih, nggak bisa manfaatin waktu dengan baik. Mungkin ini kali ya, mungkin karena memang belum ada yang bisa dia tampilin, Banggain. belum ada yang bisa Hmm. dia banggain, bener kata lu. Ya jadinya Hmm. hal-hal yang sebenarnya kalau menurut gue pribadi itu hal-hal konyol, ya itu akhirnya yang dibanggain. Iya, iya, nggak ada. Maka itu semua tuh isinya orang insecure, serius. Hmm, iya. Gue kemarin sempet ini ngelihat, kalau nggak salah di YouTube deh, Panji Panji Pragiwaksono tuh kemarin sempet bahas tentang, ada kan lagi sekarang ada tren baru kan namanya gig economy versus passion economy. Mungkin lu nanti bisa inilah ya, search di YouTube. Hmm. Di YouTube kalau nggak salah di YouTube. Nah, ada Hmm. satu pembahasan dia yang menurut gue menarik nih. Di Indonesia terutama dia bilang orang Indonesia itu ada dua tipe. Tipe yang tipe yang kalau lu kasih kertas kosong itu udah ada kalimat-kalimatnya, tapi ada beberapa spot tuh kosong. Jadi lu harus ngisi titik-titiknya. Hmm. Lalu ada juga tipe yang ini, kalau lu kasih kertas kosong itu ya blank, kosong, gak ada isinya apa-apa. Nah, dua tipenya ini, satu adalah tipe orang yang tipenya bisanya ngisi titik-titik yang kosong tadi itu. Lalu Hmm. tipe yang kedua adalah ketika lu kertasnya kosong, ya lu harus isi itu dari nol, dari kosong itu, dan lu bikinlah sebuah wacana atau sebuah cerita atau Hmm. sebuah dialog, sebuah artikel dari ide lu yang dari kosong, dari kosong. Nah, tapi kebanyakan orang kita itu adalah tipe yang pertama, ngisi titik-titik kosong. Hmm. Jadi, my point is, kebanyakan dari kita itu sebenarnya itu masih belum siap bro ya, kalau misalnya dikasih posisi-posisi, mungkin dia harus ngelit, dia harus manage, dia harus mimpin orang untuk mengisi kertas kosong itu dari nol. Dia nggak tahu, karena kebanyakan tuh memang masih baru bisa ya tuh ngisi titik-titik itu. Dan Hmm. gue ngelihat orang-orang yang mungkin insecure yang tadi lu sebut juga itu, untuk mencapai titik level tertentu itu kan lu harus ini ya, harus bisa ngisi kertas kosong itu kan, karena itu buah Hmm. pemikiran lu, itu ide lu, lu isi hasil dari kreativitas lu, jadilah sebuah karya. Dan menurut gue kayak Ya. contoh misalnya lu bikin akun Simonso itu tuh sebenarnya sebuah karya, karena itu dari kertas kosong lu bikin, ya kan, lu lihat ada sebuah keresahan lu Hmm. bikin, dan orang dan masyarakat merasakan keresahan lu juga, dan mereka setuju, mereka agree dengan apa yang lu share kan. Hmm. Nah, orang-orang insecure itu adalah tipe yang pertama kalau menurut gue. Iya, Kebanyakan ya, betul. walaupun nggak semua ya, karena mereka mereka nggak tahu gimana kalau dikasih kertas kosong harus isi. Iya, Jadi cuma cuma jadinya bisa, gitu. ya lu perhatiin aja lah, cuman bisa ikut-ikutan, kayak contoh begini lah ya. Kita kita ikutin tren lah, misalnya gini. Hmm, Kalau ngomong masalah tipe pertama yang cuma fill in the blanks doang. hmm. Ingat nggak pas lagi pertama kali PSBB atau apa tuh? Brompton. Oh iya, sepeda. Hmm, Bisa tahu-tahu semua orang jadi pedagang Brompton. hmm, betul. Nah, udah gitu abis Brompton mulai, gua nggak tahu deh, mobil. Wah, semua orang jadi pedagang mobil. Jam Hmm, tangan, semua orang jadi pedagang jam tangan. hmm, Sekarang lagi trennya kripto, semua orang jadi trader kripto. hmm. Terus sekarang udah mulai lagi trennya NFT, NFT. Semua orang jadi NFT, kayak cuma bisa follow doang. Ngerti gak lu? Ya Hmm, ini juga kan gue belum lama kan baru baru iseng nih, baru collab sama fashion brand lokal ya. hmm, Kalau ditanya si Monso itu kan jam tangan, kenapa nggak jualan jam tangan atau bikin merek jam tangan sendiri? Ya ngapain, udah banyak kok. hmm, hmm, hmm. Gue akun jam tangan tapi jualan sendal jepit, bingung kan? Iya, gue lihat sendal jepit lu tuh. Iya, cuman gimana ya, kayak ya something new lah. Maksudnya kenapa lu selalu jadi follower? Kenapa nggak lu create something? Ngerti Hmm, gak? hmm, Nah bener. itu dia. Kadang kan orang juga cuma ngeliatnya udah kebiasaan disiapin di silver platter, atau gak? Tinggal fill in the blanks doang. Hmm, hmm, Kenapa lu nggak mau coba untuk be different, enjoy the process? Itu hmm. yang bikin happy kan, begitu kan? Iya, bener. Is it gonna work out? We don't know, we never know. At least we try. Hmm, betul. Jadi kalau misalnya gini loh, ada yang tadi lu bilang, kalau misalnya orang
ini nih, follower ini nih mulai ikut Brompton. Waduh, begitu gagal dia jelek-jelekin. Brompton mah overrated lah, main kripto. Begitu nyungsep gara-gara Elon tweet, dia langsung, wah Elon mah tai lah, ini begini, apa segala macem. Lu jadi blaming, jadi nyari kambing hitam mulu. Itu loser mentality sih. Nah, beda kalau misalnya lu try something different from your own creation, dari buah otak lu sendiri, from your own concept. If it didn't work out, if it doesn't work out, ya you enjoy the process. Oh iya ya, ternyata kayak begini, salah. Maybe next time, ya gue nggak bakal jatuh ke lubang yang sama. Caranya mungkin beda. Itu. Dia mesti enjoy the process lah. Itu makanya different mentality itu yang sekarang itu yang mesti kita build up juga sih buat ya teman-teman juga. You know what I mean, right? Iya. Nah cepet gini bro, kejadian-kejadian yang kayak begini kan, tapi kan gue yakin ya kayak kita tadi bahas tentang Barney ya, gue yakin nanti misalnya ada the next Barney ini, gue yakin pasti tetap akan ada aja orang yang akan jatuh ke lubang yang sama dan mungkin bisa jadi orang itu lagi bro. Ya salah dia sendiri, we cannot do anything, gobloknya dia aja udah. Gue sih nggak pernah bilang oke, gue ngomong memang I told you kayak gitu ke korban-korbannya Barney gitu. Ya satu mungkin dia nggak tahu, belum pernah tahu kondisinya seperti apa, mungkin masalah kasus gue itu dia masih terlalu militan juga, masih Barney terlalu mendewa-dewakan. Ya gue nggak pernah bilang lu tolol, enggak, cuman gue selalu bilang kayak banyak banget yang DM gue tuh semenjak kejadian Barney rame lagi, bro begini begitu cerita apa segala macam. Gue cuma bilang begini, ya 80 juta atau berapapun yang lu invest di kriptonya dia itu, ya anggap aja uang sekolah. Uang belajar ya. Iya, lu kuliah itu setahun berapa? $50,000, maybe in Pasadena lu 70,000 or 100,000, ya itu kan tuition yang you have to pay. Ya sama lah. You get the shortcut, lu nggak perlu belajar 2 tahun 3 tahun, lu belajar 6 bulan langsung nyungsep. Iya, bener. Iya kan? Jangan, musim mentalnya juga gini loh. Lu banyak orang juga tuh pengen instan, pengen invest, pengennya taunya resultnya doang, kayanya doang. Tapi nggak tahu risknya juga, risk manajemennya tuh nol. Yang namanya invest, ada untung, ada rugi. Betul. Untungnya rame-rame, ruginya diem-diem, nyalain orang. Kan rada-rada ya lo juga. Iya, bener. Gue juga ada beberapa investment yang rugi, ketipu orang juga ada, tapi ya udah, mau gimana, learning proses. Nah bro, kalau di jam tangan sendiri, apa sih hal-hal yang menurut lu paling ngehe itu? Kan gini, kita tadi kan bahas tentang orang tuh maunya result oriented, tidak mau ikutin proses. Nah, pasti di jam tangan juga ada hal-hal ngehe tentang result oriented ini nih. Apa nih yang sering kejadian nih kalau di jam tangan? Jam tangan itu jadi ya sekarang ini jam tangan yang hot item itu kan memang susah lah ya. Susah sekali. Emang watch industry itu, watch clock itu tuh, waduh gila sih, itu benar-benar ini juga. Buat dapetin Rolex saya susah setengah mampus. Lu mesti spend like 1 miliar dulu baru dapet Rolex yang stainless steel atau apa. Ya pedagang-pedagang inilah, pedagang-pedagang atau nggak kadang-kadang orang itu tuh gimana ya, ngelihat wah Rolex itu susah dapat barangnya. Jadi tuh mereka yang nggak ngerti apa-apa, yang ini cuma mikirnya cuma duit, gain profit, with that money, dia borong tuh semuanya tuh. Dia borong semuanya dan sellingnya tuh like gila. Ya itu banyak sekali juga yang kayak begitu. Makanya sekarang harga jam juga parah sih. Menurut gue sih parah. Harga jam Rolex stainless steel mungkin 140 juta, bisa jualnya 300 juta. Nah, gue yang demen jam itu jadi apa ya? Jadi sialan. Gue jadi yang mau beli, yang bener-bener gue bisa beli, jadi nggak kebeli. Itu harga bisa naik gila kayak begitu, lebih dari 2 kali lipat. Emang digoreng atau memang secara value naik begitu atau gimana sih? Supply and demand lah.
Memang dari Rolex sendiri itu Hmm. memang nggak bisa supply segitu banyak dan peminatnya memang lebih banyak. Dan gorengan internasional lah kayak ini gue juga bingung lah jelasin gimana itu terlalu jauh, terlalu panjang untuk dicerita. Historinya tuh terlalu cerita masalah goreng-gorengan terlalu jauh. Hmm. Pokoknya intinya begini deh. Gua dulu itu 2014 atau 15 ya. Gue ke Jepang. Hmm. Jepang itu ada satu toko second hand shop itu Rolex Hmm. Sport. Itu like literally bisa ada 2 atau 3 lemari on Hmm. display Hmm. dan nggak ada yang beli karena apa Jepang itu memang nggak suka itu jam sport. Hmm. 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 Benar-benar. Mereka itu lebih suka jam yang tipis, baterai, dress watch. Kenapa? Mereka itu kan tampil kan profesional. Hmm. Mereka pakai jas. Hmm. Mereka itu cari jam tangan itu yang bisa masuk ke sleeve, ke meja. Hmm. Dan kenapa mereka lebih pilih baterai? Karena akurat. Hmm. Jepang itu kan, lu kayak trend schedule itu 7.01 bisa 7.01 nyampe. Iya, benar. Mereka tuh butuh itu. Hmm. Nah, semenjak ada sosial media, Instagram, Facebook lah, apa segala macam itu, orang Jepang juga lagi lihat, wih, ternyata sport model begini ya. Mereka udah mulai beli sport model untuk Hmm. invest lah, untuk apalah, orang dari luar negeri pada datang lah, apa segala macam. Dan udah akhirnya jadi premium juga. Dan gua 2000 terakhir gue ke Jepang lagi 2019 ya, 2018 ya. Gue ke toko yang sama, zero Rolex. Habis semua Dan ya. lu, Hmm. iya, mungkin kalau yang ke Jepang itu dulu itu, mungkin yang kalau yang sering ke Jepang tau lah, di kamera kan ada satu kayak glodok elektronik lah, Hmm. 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 itu jual like semua dijual. Sampai gue pernah ngeliat tuh ada satu Speedmaster, Omega Speedmaster, Tintin. Itu harganya dirupiahin 36 juta atau berapa. Itu jualannya tuh di display case kaca gitu sebelah jualan sama softtek. Like literally itu tuh gue ngeliat jam di sini di sebelah Hmm. sana tuh lagi jualan softtek sama kosmetik. Hmm. Itu asli tapi ya. Asli asli. Itu nggak ada yang beli dan sekarang itu Omega Hmm. Tintin itu bisa harga 140 juta. Hmm. 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 Dan Omega itu bisa punya toko sendiri sekarang di Jepang dan bisa sponsorin Tokyo Olympic, kan gila. Hmm. 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 Gila Kayak ya. gitu. Udah kayak lu jualan di pinggir jalan terus sebelah lu tau jual softtek udah kayak jualan di Mangga Dua, Tanah Abang. Iya iya iya, itu gila banget. Itu Hmm. kayak udah booming itu gara-gara sosial media. Apa sekarang kan tinggal cari hashtag Omega, semua kolektor Omega keluar semua apa segala macam dan Hmm. they know Hmm. Hmm. kayak gitu. Ya kalau di dunia aja ya begitulah. Masalah goreng-gorengan atau apa ya sosial media salah satu faktor paling besar. Kedua ya gorengan dari Swissia sendiri tuh no supply itu tuh ya basic principle lah supply demand. Hmm. Tapi tetap aja ada orang yang akan beli kan, harganya berapapun itu. Ada Hmm. pasti ada. Kalau yang benar-benar hobi atau enggak ya mikirnya gue beli nih ngarepin bisa naik lagi harganya itu juga banyak. Nah Hmm. cuman ya gitu banyak orang itu yang maunya instan yang balik lagi ke tadi beli hari ini mau jualnya besok untungnya gede ya nyungsep juga. Ih. Apalagi barang kolektor ya, barang hobi ya. Kalau lu ngarepinnya beli hari ini besok langsung jualan, itu kan lu jadinya kayak dagang ya. Itu kan susah ya. Soal Iya iya itu kan barang iya, barang koleksi, kolektor item bukan gimana ya, bukan saham yang lu hari ini beli kemungkinan besok juga bisa naik. iya iya. Ya, makanya gue kadang-kadang nggak tahu lah what's in people's minds tuh gue juga rada-rada nggak paham sih. Kalau lu nanya gue soal begitu-gituannya gue sih jujur gue nggak bisa jawab sih. I'm not an expert lah soal begituan. Lu aja. Gue cuman kayak ranting itu Hmm. ya orang-orang ini nih terlalu banyak netizen di sosial media terlalu result oriented aja sih kayak gitu aja dan banyak yang pengennya instan makanya bisa ketemu Barney dianggapnya tuh juru selamat Hmm. 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 gitu Juru ya selamat. hopefully sih
hopefully sih obrolan kita ini nyampe ke teman-teman ini nih ya, supaya pikir 2 kali 3 kali dulu deh sebelum ngeladenin orang kayak begituan. Iya, benar. Karena Iya. ya gue tetap aja sih ya tanpa ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa prihatin gue terhadap korbannya Barney ya, gue aja ya kalau misalnya ada orang buka kelas suruh bayar gue 1 juta aja, dan gue tahu nih orang akan kasih gue ilmu yang sebenarnya gue googling itu sebenarnya pun ada ya, gue nggak akan mau sih pasti, to be honest. Apalagi kalau dia bukan siapa-siapa, dia gue nggak tahu siapa. Beda cerita kalau mungkin memang dia orang yang memang ya let's say gini lah, let's say kalau misalnya Steve Jobs bangkit lagi dari kubur, dia hidup lagi, dia let's say buka kelas, gue mau ikut lah, gue pengen tahu ya kan dia ngomong dia mau apa sih ilmu yang mau dia kasih. Dan gue yakin itu pun Steve Jobs pun nggak akan minta charge bayaran untuk dia buka kelas. Iya kan? Iya. Exactly kan? Iya. Karena buat apa dia share ilmu buka kelas bayar, ya kan? Itu kan yang Nah, ini gue juga ini nih, gue punya satu pemikiran gini. Kayak orang ini berbondong-bondong itu nunjukin dia sukses apa segala macam itu, terus ngajak, ya kan? Ayo jadilah seperti saya, ikut kelas saya, begini begitu, sukses seperti saya, wah tajir melintir seperti saya. Kalau dipikir-pikir lagi 2 kali 3 kali lu pikir, anggap gini analoginya. Gue nanya lu deh, lu di tengah hutan, ya, lagi jalan gitu hiking, tahu ketemu satu gua, isinya emas. Wah, emasnya tuh ratusan kilo deh, mungkin 1 ton lah kita anggap. Pertanyaannya, lu bakalan keep it as a secret, apa lu datang ke kota terdekat, lu teriak-teriak, gue ketemu emas, ayo kita sama-sama ambil, kita kaya sama-sama. Nah, gua sih bakalan diem-diem aja, gue kerokin sendiri, gue kaya sendiri, ngapain gue ngajak-ngajak orang? Normalnya begitu, logikanya begitu ya, kan. You keep it as a secret kan. Lu nggak akan, nah, lu nggak akan bagi-bagi. Orang bisa sukses, iya, exactly. Orang sukses begini, wah. Kalau gue sih, ya ngapain gue bagi-bagi? Kalau gue mau nyumbang, ya gue nyumbang aja nanti sendiri. Bener. Ya kalau misalnya nggak kayak begitu, buat apa kita misalnya menemukan suatu penemuan teknologi atau apapun itu, terus kita mau bisnisin, terus kita bikin hak patennya kan? Iya kan? Ya itu untuk melindungi supaya orang lain nggak ngambil. Ya, analogi begini, kayak misalnya gue ketemu nih emas nih, ya kan? Gue ambil sedikit. Oke, misalnya harga emas 1 gramnya 100.000 misalnya ya. Gue nemu emas 1 ton, gue akan kerok 2 gram dulu aja. 2 gram, gue patenin dulu, gue bungkus, gue kasih packaging, modal berapa, gue bilang, gue dapat ini nih, ini kolektor nih, ini emasnya nih langka nih. Asli apa segala macam, gue jualnya 300.000. Udah supply-nya gue kurangin, gue balik lagi dong, gue kerap lagi 2 gram lagi. Intinya kan kayak begitu, bukannya lu jor-joran kayak, ayo kita kaya sama-sama, bullshit lah. Iya benar. Kalau orang bisa ngajakin, ayo kita maju bersama, kita kaya bareng-bareng. Nah, I don't think so. Iya. Harusnya itu terjadi tanda tanya besar di awal ya, ketika ada orang ngajak lu kaya sama-sama dan akhirnya dia minta bayaran ke lu. Lu kalau mau ikut kaya seperti gua, lu harus bayar ke gua dulu. Iya. Iya kan? Itu jadi tanda tanya sih sebenarnya. Iya. Tinggal cara ini aja. Tapi kadang-kadang orang ada yang pengennya lagi bengong mungkin di kota itu ada orang yang lagi bengong, atau ada orang datang. Ayo kita kaya sama-sama. Lu bayar tiket masuk untuk ngambil 1 gram doang ya, tapi harga emasnya 100 gram, 100.000, dia bayar tiket masuknya 300.000. Kan bego. Cuman ngeliatnya, oh iya emasnya 100.000. Ya, tapi ironis itu masih banyak orang yang percaya. Iya. Ya mungkin 200.000-nya adalah uang untuk foto bareng sama yang orang ngajakin itu, bro. Oh iya, bisa jadi. Itu buat foto bareng 200.000-nya itu. Bisa jadi foto bareng helikopter gua gitu sama gua emas gua. Iya. Ya gitu deh. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan sih. Gua tapi nggak terlalu yakin juga. Gua nggak terlalu yakin juga. Tapi ya I hope supaya kejadian seperti ini sih nggak keulang lagi sih. Maksudnya gue yakin semua orang tuh masing-masing punya potensi dan punya talentnya masing-masing. Yang kalau lu mau emang cari, lu mau gali, lu mau
terus kembangin, harusnya lu bisa sih jadi seseorang yang tanpa lu perlu mengkultuskan orang lain dan lu akhirnya ya Iya. itu sih sampai Maksudnya gini juga itu. kayak orang itu merasa kayak lu udah jago, lu udah hebat, lu you are something itu kalau lu entrepreneur lah atau lu punya your own business, tapi nggak juga ya kalau gue bilang ya. Hmm, Kalau lu sekarang kerja sama orang, lu jadi staff, ya lu be the best staff in your office. hmm, betul. Itu something sih, itu something. Kayak gue ini sekarang kerja sama orang kok, Hmm, but I'm trying to be the best staff. Udah gitu aja. hmm, It's benar. it's still something. It still counts. Hmm, iya. Kayak tadi lu juga bilang, ada prosesnya. Hmm. Ketika sekarang lu kerja sama orang pun ya ini part of your life process kan. Iya, exactly. Hmm, Benar. Ya nggak bisa lah semuanya maunya instan-instan itu nggak bisa lah. Lalu masak masak kue aja butuh ngadonan dulu, butuh ini dulu baru jadi kue. iya, bener bro. Mie instan aja lu harus panasin dulu airnya. Exactly. Ya, itu mungkin itu lebih gampang lah. Lu udah dibilang mie instan aja tuh udah dibilang instan. Tapi tetap aja lu kan mesti nyalain kompor, mesti masak air. Iya, bener banget. Iya, iya. Oke lah bro, thank you banget tuh buat ngobrol-ngobrol ya. Seru ngobrol sama lu. Oke. Ya, thank you. Ya ini gue juga udah mulai ini lagi nih. Maklum lah masih kerja sama orang, udah disuruh meeting lagi gue. Ya udah, nggak apa-apa. Oke bro. Ya, Oke. ya, sekali lagi thank you buat Simonso. Ini sebuah pembicaraan yang menarik banget. Nggak nyangka kan dari sebuah akun anonim lu bisa mendapatkan sebuah insight atau motivasi tentang hidup sebenarnya kalau menurut gua. Jadi kalau gue bilang bisa ambil kesimpulan, jadi sebenarnya Simonso itu nggak sengehe akun atau konten-konten di Instagram lah. Bisa Wah, dibilang. thank you. Gue bisa bilang. Lo kayaknya orang pertama nih yang ngomong gitu. Ya makanya kalau menurut gue sebenarnya kalau untuk mau kenal seseorang itu paling gampang di awal adalah ngobrol dulu, kenal dulu, baru ambil kesimpulan. Jangan langsung ngejudge sih sebenarnya. Oke deh, Thank you. Ya, kita tutup podcast episode kali ini. Gua Andri dan Simonso mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.